Lupakan apa yang terjadi di Texas, karena mata dunia kini tertuju pada satu titik koordinat di selatan Spanyol, tepatnya di sirkuit Jerez. Ada atmosfer yang berbeda saat melihat motor Honda NSF 250 Harway, bernomor 9 milik Veda Ega Pratama terparkir di dalam paddock. Jika biasanya pembalap tuan rumah bisa tidur nyenyak sebelum balapan dimulai, kali ini ada kegelisahan yang nyata di wajah para rival. Veda datang ke Jerez bukan sebagai pelengkap grid, melainkan sebagai sosok yang siap membongkar dominasi pembalap Eropa di kandang mereka sendiri. Setiap pergerakan Veda, mulai dari cara ia memasuki pit lane hingga caranya berkomunikasi dengan teknisi Jepang, memancarkan aura kepercayaan diri yang sangat tinggi. Paddock Honda Racing Corporation atau HRC terlihat bekerja 2 kali lebih sibuk dari biasanya. Ada rasa optimis yang meledak-ledak di dalam tim, seolah mereka tahu bahwa paket motor yang disiapkan kali ini adalah senjata pemungkas. Fokus Veda tidak lagi terbagi. Ia terlihat sangat tenang. Sebuah ketenangan yang biasanya hanya dimiliki oleh mereka yang sudah tahu persis cara untuk berdiri di podium tertinggi. Jerez bukan sekadar lintasan balap. Bagi Veda, ini adalah panggung pembuktian kedaulatan balap Indonesia. Bicara soal peluang juara di Jerez, adalah bicara soal penguasaan sektor teknis yang rumit. Jika kita membedah data telemetri yang dihasilkan selama simulasi balap, ada satu fakta yang membuat para analis otomotif tertegun. Veda Ega Pratama menunjukkan dominasi yang sangat absolut di sektor keempat sirkuit Jerez. Sektor ini adalah bagian yang paling sulit. Terdiri dari tikungan cepat yang menuntut stabilitas motor tingkat tinggi dan keberanian untuk tetap menahan gas di titik kritis. Data mencatat bahwa Veda mampu mempertahankan kecepatan di tengah tikungan atau mid-corner speed hingga 5 km per jam lebih cepat dibandingkan rata-rata pembalap Moto3 lainnya. Statistik ini adalah bukti otentik bahwa Veda telah menemukan setup suspensi yang sempurna untuk melibas aspal Jerez yang mengalir. Dengan rata-rata waktu lap yang sangat stabil dan konsisten, Veda menunjukkan level kematangan yang luar biasa. Ia melakukan 0 kesalahan dalam pemilihan jalur balap, memastikan setiap inci aspal dimanfaatkan untuk mendapatkan traksi maksimal. Angka-angka ini tidak bisa berbohong. Veda telah mengunci rahasia kecepatan di sektor paling krusial di Jerez. Kekuatan utama Veda di seri Spanyol ini terletak pada pembaruan teknologi yang baru saja disuntikan oleh para insinyur HRC. Otak elektronik motor bernomor 9 kini telah menggunakan mapping engine versi 2.0. Pembaruan ini dirancang khusus untuk membuat penyaluran tenaga mesin menjadi jauh lebih halus dan terkontrol, terutama saat Veda mulai membuka gas di sudut kemiringan yang tajam. Hasil dari pengujian tertutup menunjukkan peningkatan efisiensi yang luar biasa. Jika catatan waktunya ditotal dari awal hingga akhir balapan, Veda mampu menembus waktu 26 detik lebih cepat dibandingkan seri sebelumnya. 26 detik dalam dunia balap profesional adalah sebuah lompatan kuantum. Mapping baru ini memungkinkan Veda untuk menjaga keawetan ban belakang tanpa mengorbankan top speed di lintasan lurus. Hal ini memberikan keuntungan taktis yang sangat besar saat balapan memasuki fase akhir yang melelahkan. Para mekanik senior dari Jepang terlihat sangat puas dengan input yang diberikan Veda terkait respons mesin. Sinergi antara kecerdasan buatan dalam ECU motor dan insting balap Veda menciptakan sebuah harmoni yang sulit untuk dipatahkan oleh motor pabrikan manapun. Dengan mapping 2.0 ini, Veda memiliki senjata rahasia yang siap meledak di putaran-putaran penentu. Ketenangan Veda di lintasan adalah modal utama untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Kita semua harus terus memberikan dukungan positif, agar mental bertandingnya tetap terjaga sampai akhir musim nanti. Bagi saya pribadi, hasil di Texas kemarin bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah pelajaran berharga. Veda masih sangat muda, dan perjalanan karirnya di kancah internasional baru saja dimulai dengan sangat hebat.
Strategi yang matang dari tim teknis, ditambah dengan semangat juang Veda yang pantang menyerah, akan menjadi perpaduan yang sangat mematikan. Mari kita tunggu aksi heroiknya di seri balapan Spanyol mendatang. Perjuangan Veda itu sangat menginspirasi, terutama bagi anak muda di Indonesia. Meskipun banyak tantangan di lintasan, dia tetap tenang dan menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap kelas dunia. Saya sangat setuju. Fokus pada teknis motor adalah kunci utamanya. Dengan settingan mesin yang tepat, gaya balap agresif milik Veda pasti akan sangat sulit untuk dikejar oleh lawan-lawannya. Mari kita semua tetap solid memberikan dukungan, karena mental juara itu dibentuk dari proses yang panjang. Semoga di balapan selanjutnya, podium tertinggi bisa kembali diraih oleh Veda Ega Pratama. Tetap semangat Veda, jangan pernah menyerah. Fokus saja pada tujuan utama, dan jangan hiraukan komentar negatif dari luar sana. Kami semua percaya, kamu pasti bisa bangkit kembali. Kematangan mental Veda benar-benar luar biasa untuk pembalap muda. Dari kejadian di Texas kemarin, dia justru belajar lebih banyak tentang data motornya. Sukses terus untuk seri Jerez nanti. Strategi dari Hiroshi Aoyama, dipadukan dengan mapping engine terbaru, pasti akan menjadi ancaman besar bagi lawan. Mari kita dukung terus, agar merah putih kembali berkibar tinggi. Fokus balapan aja Vet, jangan balas drama kualitasmu jauh di atas mereka. Buktikan kalau anak Indonesia memang petarung sejati. Mantap Mapping Engine 2.0 Naya. Semoga makin stabil pas melibas tikungan Jerez. Gaspol terus nomor 9 kebanggaan kita semua. Sirkuit Jerez sudah menanti pembuktianmu. Jangan kasih kendor. Kami semua di sini selalu doakan yang terbaik buat Veda. Jangan kasih kendor Veda. Mapping 2.0 sudah di tangan. Tinggal eksekusi di lintasan Jerez. Kami percaya kamu bisa naik podium lagi. Dukungan penuh dari Gunung Kidul buat Veda. Abaikan komentar miring dari sebelah. Tunjukkan kalau rider Indonesia punya mental baja. Melihat kedekatan Veda dengan Aoyama, strategi buat di Jerez pasti sudah sangat matang. Semoga merah putih berkibar paling tinggi minggu ini. Tetap semangat Veda. Texas cuma satu rintangan kecil. Mental juara gak akan goyah cuma karena satu insiden. Buktikan di Jerez nanti kalau kamu memang rajanya Rookie. Strategi Hiroshi Aoyama dan Mapping 2.0 bakal jadi kombinasi maut. Gak sabar lihat Veda nyalip di tikungan terakhir Jerez. Merah putih pasti berkibar lagi. Dari pasar sapi sampai ke sirkuit dunia. Perjuanganmu inspirasi buat kami semua Vet. Jangan dengerin omongan tetangga sebelah. Fokus saja ke balapanmu. Meskipun statusnya masih sebagai pendatang baru atau rookie, posisi Veda Ega Pratama di klasemen sementara Moto3 2026 tetap menjadi yang terbaik di kelasnya. Poin yang ia kumpulkan dari kesuksesan podium di Brasil menjadi benteng pertahanan yang sangat kokoh. Statistik menunjukkan bahwa Veda adalah pembalap debutan dengan persentase finish di posisi 10 besar yang paling tinggi. Hal ini membuktikan bahwa Veda bukan hanya cepat dalam satu putaran kualifikasi, tetapi sangat tangguh dalam mempertahankan posisi selama durasi balapan yang panjang. Kemampuan Veda untuk tetap tenang di bawah tekanan ribuan penonton Spanyol adalah nilai tambah yang sangat krusial. Dibandingkan dengan rival debutan lainnya, Veda memiliki tingkat kesalahan atau unforced errors yang paling rendah. Ia tahu kapan harus menekan dan kapan harus menjaga ritme untuk menghemat ban. Konsistensi inilah yang membuat tim HRC memberikan kepercayaan penuh padanya. Veda telah bertransformasi dari seorang anak muda yang belajar menjadi seorang predator yang sangat ditakuti di lintasan. Tahta Rookie of the Year seolah sudah mulai terukir namanya. Dan Jerez akan menjadi saksi bagaimana Veda memperlebar jarak kualitas dengan pembalap seangkatannya. Menghadapi balapan di tanah Matador, membutuhkan lebih dari sekadar motor yang cepat. Dibutuhkan mentalitas baja yang tidak mudah goyah. Veda Ega Pratama telah menunjukkan kedewasaan psikologis yang melampaui usianya. Di saat pembalap lain mungkin merasa terintimidasi oleh provokasi gaya balap agresif para pembalap lokal,
Veda tetap fokus pada garis balap yang ideal. Ia tidak terpancing untuk melakukan aksi balasan yang emosional, melainkan membalasnya dengan pengereman yang lebih dalam dan bersih. Ketenangan ini adalah hasil dari bimbingan intensif sang manajer tim, Hiroshi Aoyama. Aoyama menanamkan doktrin bahwa pemenang ditentukan oleh kepala yang dingin, bukan hanya tangan yang kencang memutar gas. Veda mampu mengelola stres saat berada dalam situasi grup yang sangat rapat, di mana kontak fisik antar motor sering terjadi. Ia tetap presisi dalam mengambil keputusan di setiap tikungan. Psikologi juara inilah yang membuat Veda sangat dicintai oleh timnya. Mereka tahu bahwa apapun situasi di lintasan, Veda akan tetap mampu memberikan performa terbaiknya hingga garis finish. Dalam balapan di Jerez yang panas, manajemen ban adalah kunci hidup dan mati. Veda menerapkan taktik baru yang sangat cerdas, yaitu The Silent Assassin. Strategi ini mengharuskan Veda untuk tidak terlalu agresif di 10 putaran pertama. Ia akan tetap berada di dalam grup depan, memanfaatkan slipstream atau tarikan angin dari pembalap di depannya untuk menghemat konsumsi bahan bakar dan menjaga suhu ban belakang agar tidak mengalami overheat. Strategi ini membutuhkan disiplin yang sangat tinggi. Veda harus mampu menahan egonya untuk tidak langsung memimpin balapan sejak lap pertama. Namun, di balik itu, ia sedang mengumpulkan tenaga untuk melakukan serangan balik yang mematikan di paruh kedua balapan. Saat ban para rival mulai kehilangan daya cengkeram atau dropping, motor nomor 9 milik Veda justru akan berada dalam kondisi paling optimal untuk melakukan overtaking. Taktik ini seringkali membuat lawan merasa frustrasi, karena mereka tidak mampu menjauh dari kejaran Veda, sementara ban mereka sudah habis. Inilah seni balap tingkat tinggi yang sedang diperagakan oleh sang roket Wonosari. Tikungan terakhir di sirkuit Jerez, yang dikenal sebagai tikungan 13 atau tikungan Lorenzo, adalah tempat di mana banyak drama balapan berakhir dengan kemenangan atau tangisan. Veda Ega Pratama telah mengasah teknik late braking entry yang sangat ekstrim untuk menaklukkan tikungan ini. Ia mampu menunda titik pengereman hingga 5 meter lebih dalam dibandingkan rival-rivalnya. Namun tetap berhasil menjaga motor agar tidak melebar saat keluar tikungan. Data dari sensor pengereman menunjukkan modulasi tekanan rem Veda yang sangat halus, yang memungkinkan ban depan tetap mendapatkan traksi maksimal meskipun dalam posisi miring yang ekstrim. Dengan teknik ini, Veda memiliki kemampuan untuk menutup celah bagi lawan yang mencoba melakukan serangan dari sisi dalam di detik-detik terakhir. Penguasaan tikungan Lorenzo adalah kunci bagi Veda untuk mengunci kemenangan. Siapapun yang berani menantangnya di titik pengereman terakhir ini, dipastikan akan kesulitan menghadapi respons motor Honda nomor 9 yang sangat stabil di tangan Veda. Ini adalah bukti nyata bahwa talenta dari Wonosari telah mencapai level penguasaan teknis tingkat dunia. Setelah melihat seluruh data statistik, pembaruan teknologi mapping 2.0, hingga kematangan mental yang luar biasa, satu hal yang pasti adalah Veda Ega Pratama telah siap sepenuhnya untuk mengguncang Spanyol. Semua analisis teknis dan penguasaan sektor demi sektor mengarah pada satu kesimpulan yang sangat kuat. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta lapangan yang ada, muncul sebuah prediksi yang sangat realistis bahwa Veda akan mampu meraih podium 1 di sirkuit Jerez pada tanggal 26 April mendatang. Ini adalah sebuah prediksi yang didasarkan pada logika balap profesional, bukan sekadar harapan kosong. Kita sedang membicarakan seorang pembalap yang telah bertransformasi menjadi Raja Tikungan di Jerez selama sesi latihan. Tanggal 26 April nanti akan menjadi momen penebusan dosa atas kegagalan di Texas, di mana seluruh persiapan matang ini akan diuji di depan mata dunia. Mari kita satukan doa agar prediksi kemenangan ini menjadi kenyataan dan lagu Indonesia Raya berkumandang tinggi di jantung balap motor Eropa. Tetap fokus Veda, bawa pulang trofi tertinggi itu untuk Nusantara. Seluruh Indonesia berdiri di belakangmu untuk merayakan kemenangan bersejarah di Jerez nanti.